Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali masih dikasihi oleh Allah sehingga kita bisa datang berdoa di hadapannya dalam persekutuan doa malam Gereja GKA Agape. Mari kita datang kepada Allah. Mari kita meminta agar Allah yang memenuhi kita, Allah yang memenuhi hati, pikiran dan jiwa kita, sehingga ketika kita berdoa di hadapannya, Roh Kudus Allah bekerja leluasa dalam kita masing-masing. Saya ajak semuanya untuk mulai mengarahkan hati kepada Allah. Kita nyanyikan satu pujian yang mengiringi persiapan kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku.
Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan persekutuan doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, sungguh ya Tuhan, Engkaulah Allah yang kudus, Engkaulah Allah yang layak dimuliakan, Engkaulah Allah yang layak ditinggikan. Saat ini kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami datang berdoa di hadapan Tuhan dalam persekutuan doa kami. Oh Tuhan Yesus, jamahlah kami, jamahlah hati dan pikiran kami, agar ketika kami berelasi dengan Allah, agar ketika kami berkomunikasi dengan Allah, kami bisa memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan, jamahlah kami agar Roh Kudus Tuhan leluasa atas hati kami masing-masing. Kami serahkan persekutuan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini Bapak Ibu sudah berterima kasih kepada Allah karena Dia memelihara kita, karena Dia menjagai kita? Jikalau ya, saya bersyukur kita semua ingat akan cinta kasih Tuhan. Jikalau tidak, mari ini momen yang bisa kita pakai untuk berkata, Tuhan, betapa hatiku berterima kasih kepadamu. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Katakan, betapa hatiku berterima kasih. Dengan penuh sukacita katakan, betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kita awali betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, takkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya musik saja, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat masing-masing. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada Allah, karena itu berkenan di hadapannya. Ambil waktu teduh, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu berterima kasih kepada Allah.
Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita sungguh bersyukur perkenanan Allah atas kita. Kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam bagian yang begitu indah. Bagian ketika kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Bagian di mana kita mau menjadi pribadi yang diinginkan oleh Allah. Seperti yang Kau ingini. Mari kita nyanyikan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku
Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku lepaskan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu penginjil Arif Yapminlu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena di hari-hari yang baik ini Tuhan terus memberikan kepada kami kesempatan untuk diisi oleh firman Tuhan, diajak untuk lebih mendekat kepada Tuhan, sehingga kami paham dan mengerti bagaimana kami harus mengisi kehidupan kami di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami,
Berkatilah pembacaan perenungan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri akan mengajari kami bagaimana kami melakukan setiap kebenaran itu dengan penuh ketaatan dan kebersandaran kepada kuasa Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang akan membaca firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan membagikan renungan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, tema hari ini berbicara tentang kemerdekaan Kristus yang memberikan pengharapan. Kemerdekaan di dalam Kristus yang memberikan pengharapan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu bagian firman di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8, saya mengambil dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal 8 ayat 17 sampai 25. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan taat melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, Joni Eareckson Tada yang mengalami kelumpuhan selama kurang lebih 50 tahun karena kecelakaan yang pernah dialami pada masa mudanya, mengatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Dia katakan, bagi saya penyembuhan kelumpuhan saya sesuatu yang penting. Itu yang saya harapkan. Itu yang berarti bahwa kuasa Tuhan begitu besar dinyatakan dalam hidup saya. Namun, bagi Allah, jiwa saya yang diselamatkan itu jauh lebih penting dan itu jauh lebih besar. Apa yang membuat seorang Joni Eareckson Tada bisa menyatakan statement yang begitu luar biasa di dalam kelumpuhannya, di dalam kecacatannya, saudara? Saya berpikir bahwa statement luar biasa ini keluar karena ia mengalami Kristus di dalam hidupnya. Kristus yang dialaminya memberikan dia satu pengharapan yang luar biasa. Sehingga meski Allah tidak menyembuhkan tubuhnya, tetapi ia yakin bahwa Allah sudah menyelamatkan jiwanya. Itu sebabnya dia tetap menjalani hidup dalam segala kelumpuhannya untuk tetap hidup memuliakan Tuhan senantiasa. Saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang pengharapan. Berbicara tentang pengharapan, setiap orang pastinya mempunyai pengharapan tersendiri dalam hidupnya. Pengharapan itu biasanya berupa satu keadaan hidup yang ingin lebih baik daripada saat ini. Misalnya saudara, jika kita adalah seorang tua, kita memiliki anak-anak, kita pasti punya pengharapan terhadap anak-anak kita, bukan? Kita berharap anak-anak kita bisa menjadi orang yang berguna, mereka bisa hidup mandiri di masa yang akan datang, saudara. Itulah sebabnya para orang tua tidak segan-segan membayar mahal uang untuk sekolah mereka, menambahkan ilmu-ilmu untuk memperlengkapi mereka, belajar hal-hal yang lebih lagi
tentang ini, tentang itu, memberikan les-les, training-training tertentu untuk mereka bisa lebih baik di masa yang akan datang. Tujuannya jelas bahwa mereka ingin anak-anak mereka lebih baik, paling sedikit lebih baik daripada kedua orang tuanya. Atau jikalau saudara adalah seorang yang masih muda, mungkin saudara berharap bahwa karir saudara semakin hari semakin baik. Sehingga dengan karir yang semakin baik kita bisa menghasilkan uang yang semakin banyak. Dengan uang yang semakin banyak kita bisa menjadi orang yang kaya raya. Lalu kita menemukan pasangan kita, lalu kita menikah, kita membentuk rumah tangga yang bahagia. Dan itulah standar yang biasa dimiliki oleh banyak orang tentang kesuksesan kehidupan. Saudara, tidak ada yang salah jika kita memiliki idaman seperti itu. Tidak salah jika kita sebagai orang tua memiliki harapan yang seperti itu. Tidak salah jika engkau sebagai orang muda memiliki harapan yang seperti itu. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa kita bukanlah penentu akhir dan segala-galanya dari seluruh kehidupan kita. Realitanya saudara, selama kita hidup, kita melihat. Kita hidup di tengah-tengah tantangan, kesulitan, penderitaan, air mata, kegagalan, kekecewaan, konflik dan lain sebagainya yang tidak akan berhenti, datang silih berganti satu dengan yang lainnya. Dan dalam kesemuanya ini kita bisa saja mengalami kekecewaan. Dan di dalam kesemuanya ini kita bisa saja mengalami keputusasaan, kita mengalami stres. Saudara, hari ini firman Tuhan memanggil kita, mengatakan kepada kita dengan satu hal yang jelas, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tetap bertekun. Kita hidup di dalam masa penantian. Memang ada penderitaan, memang ada kesusahan, memang ada pergumulan. Dan di dalam masa penantian ini, kita tetap diminta untuk bertekun di dalam iman kita. Kenapa, saudara? Ada dua hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, karena penantian kita bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan sesuatu yang nyata, yang pasti terjadi di dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara berpikir bahwa ketika mengikut Tuhan kehidupan kita akan baik-baik selalu dan tidak akan menderita, maka itu adalah pemikiran yang keliru. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sebagai seorang rasul, sebagai orang yang dekat dengan Yesus, yang sangat luar biasa melayani Yesus, yang dia katakan bahwa jelas dia adalah ahli waris kerajaan Allah dan juga kita di dalamnya. Memungkinkan untuk kita boleh mengalami penderitaan. Sudah bisa perhatikan di dalam ayat 17 tadi. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana dalam pengalaman-pengalaman pribadinya Paulus, dia pernah mengalami semua penderitaan fisik, khususnya tatkala ia sedang melayani Tuhan dan sedang hidup bagi Tuhan secara luar biasa. Di dalam ayat 18 dia mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Meski ada penderitaan, meski ada kesusahan, tetapi dia katakan bahwa aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, kalimat ini keluar dari seorang yang pernah hampir mati dirajam batu dan karam kapal. Saudara, perkataan ini keluar dari seorang yang pernah disesah, disiksa, dipenjara oleh karena iman dan pelayanannya. Kalimat ini keluar dari seseorang yang pernah mengalami kelaparan, kehausan dan segala penderitaan fisik dan mental yang luar biasa karena dia taat untuk memberitakan Injil Kristus. Saudara, kalimat ini keluar dari seseorang yang sungguh-sungguh mengalami pergumulan yang hebat, baik secara lahiriah maupun batiniah di dalam hidupnya demi kemuliaan Kristus. Tetapi kalimat yang dia katakan dalam ayat 18 tadi menyatakan satu pengharapan yang luar biasa besar kepada Tuhan. Tentu memunculkan pertanyaan bagi kita, bukan? Mengapa Paulus begitu tetap bertekun dalam semuanya? Mengapa penderitaan boleh datang tetapi dia tetap menyatakan pengharapan dan ketekunan iman di dalam Tuhan? Hal ini saudara dikatakan Paulus karena dia tahu penderitaan fisik yang dialami saat ini tidak sebanding
dengan kemuliaan kelak yang Tuhan akan berikan kepadanya dan juga kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus. Bagi Paulus, saudara, pengharapan akan kedatangan Kristus menjadi sesuatu yang konkret, yang real, yang nyata, dan bisa setiap saat terjadi. Dan ini bukan satu penantian yang sia-sia. Karena itu, saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 25, Paulus berkata kepada jemaat ini, ketika mereka mengalami penderitaan karena imannya, Paulus katakan bertekunlah. Bertekunlah dalam masa penantian meski hidup syarat dengan penderitaan. Kenapa? Karena penantianmu dalam pengharapan tidak pernah sia-sia. Ia menggambarkannya dengan proses, saudara, seorang ibu yang sakit bersalin. Walaupun saya tidak pernah mengalami dan tidak akan pernah mengalami rasa sakit bersalin, saudara. Tetapi saya bisa melihat beberapa kali dalam kesempatan seorang ibu hamil yang sedang berjuang untuk melahirkan anaknya. Berjam-jam, saudara, dia harus menahan rasa sakit. Berjam-jam seluruh badannya mengalami kelelahan fisik, mental yang luar biasa. Terkadang dia seperti kehabisan nafas untuk berjuang supaya anak itu bisa dilahirkan. Bahkan tidak sedikit yang harus bertaruh nyawa demi sang buah hati itu hadir dalam dunia ini. Tetapi rasanya penderitaan yang berjam-jam itu, penderitaan yang berlarut-larut itu, kelelahan yang begitu panjang itu, seolah-olah hilang seketika ketika sang bayi itu lahir ke dunia. Seolah-olah penderitaan itu hilang, saudara, dan diganti dengan satu sukacita yang luar biasa. Saudara, itulah gambaran yang Paulus berikan tentang pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam masa penantian ini. Bahwa kita kelak akan hidup dalam kebebasan dari penderitaan. Dan itu sesuatu yang nyata, itu sesuatu yang akan kita alami. Apakah kita percaya sebagai anak-anak Tuhan akan hal itu? Meski saat ini, saudara, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Meski saat ini Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Tetapi saya mau menguatkan saudara dan saya sendiri melalui firman Tuhan. Tetap bertekunlah. Sebab penderitaan seberat apapun tidak ada bandingannya apa-apa dengan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada kita. Yang kita akan terima dari Kristus bersama-sama seluruh orang percaya di muka bumi ini. Percayalah saudara bahwa masa penantian itu tidak akan sia-sia. Karena pengharapan yang ada pada kita bukan pengharapan yang semu, bukan pengharapan yang palsu, melainkan pengharapan yang nyata, yang real dalam kehidupan kita. Saya berharap janganlah kiranya penderitaan mengaburkan mata iman kita untuk tetap memandang kepada pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang ada dalam diri Paulus telah mendorong dia bertekun dalam iman. Dan ketika Paulus menyampaikan bagian ini pun dia berharap kita pun bertekun dalam iman. Di dalam masa penantian ini sekalipun mungkin kita mengalami penderitaan. Sekalipun mungkin kita mengalami kesusahan. Sekalipun mungkin kita mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat di dalam dunia ini. Saudara, kiranya pengharapan yang sama mendorong kita untuk tekun dalam masa-masa penantian. Karena pengharapan ini adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang real, sesuatu yang akan kita terima dari Tuhan. Yang kedua, saudara, karena Roh Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara bisa perhatikan ayat yang ke-23 dan ke-25. Saudara, kita perhatikan di dalam tiga ayat situ, ada 3 hal yang menyertai hidup orang percaya. Pertama penderitaan, kedua pengharapan, dan ketiga Roh Allah atau Roh Kudus. Saudara, adanya penderitaan tanpa pengharapan mustahil orang bisa bertahan. Tetapi pengharapan saja tidak cukup. Kita membutuhkan Roh Allah, Roh Kudus menyertai kita. Roh Allah yang menyertai kita berfungsi untuk memberikan kita kekuatan, menyatakan kasih Allah dan menolong kita untuk tetap hidup tertib seperti yang Tuhan mau. Roh Allah di dalam hidup kita diberikan bukanlah roh ketakutan,
melainkan roh yang akan memimpin setiap orang percaya, memampukan setiap orang percaya untuk melewati banyak hal di dalam hidup ini. Melakukan apa yang kita tidak bisa mampu lakukan dengan kemampuan diri sendiri. Roh yang tahu jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Roh yang akan menolong orang percaya dalam kelemahannya. Roh yang akan membawa mereka mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Ini lebih jelas lagi Paulus tuliskan di dalam ayat yang ke-28 dari Roma pasal 8, saudara. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan seluruh umat manusia, khususnya bagi mereka yang mengasihinya. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini tidak mengacu kepada kenikmatan dan kenyamanan duniawi. Kebaikan ini bukan berarti apa yang kita mau, yang kita inginkan Tuhan akan penuhi, bukan. Tetapi kesesuaian dengan Kristus untuk kemuliaannya. Kebaikan itu adalah ketika kita digiringnya, dibimbingnya, dituntunnya untuk hidup lebih mempermuliakan Kristus. Kaitan dengan penderitaan, artinya melalui penderitaan Tuhan izinkan itu terjadi dan Allah bisa pakai penderitaan yang kita alami untuk menolong kita, mendorong kita untuk memiliki hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, Robinson Crusoe, tokoh utama dalam novel karya Daniel Defoe, mengalami kerusakan kapal dan dia terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Hidupnya menderita, tetapi justru dalam penderitaan ini dia menemukan pengharapan, dia menemukan penghiburan, dia menemukan kekuatan ketika dia membaca firman Tuhan. Crusoe berkata, "Satu pagi dalam keadaan sangat sedih, saya membuka Alkitab dan menemukan ayat ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tiba-tiba saudara Crusoe berpikir bahwa ayat ini untuk dia. Tuhan berbicara kepada dia. Dia berpikir kepada siapa lagi Tuhan mau berbicara tentang ayat ini jikalau bukan kepada dia. Tuhan seolah-olah seperti melihat dia yang sedang meratapi keadaan yang ditinggal oleh Allah dan manusia. Lalu kemudian kata Crusoe berikutnya, "Jika Allah tidak meninggalkan saya, apa yang perlu saya permasalahkan meski seluruh dunia meninggalkan saya?" Sejak saat itu saudara, Crusoe menyimpulkan bahwa dia bisa lebih berbahagia justru dalam keterasingan itu. Dia merasakan sukacita justru di tengah-tengah kesendirian, kesunyian daripada dalam situasi lain di dalam dunia ini. Dan dengan pemikiran itu, Crusoe diajak oleh Tuhan untuk bersyukur karena Tuhan telah menggiringnya, telah membawanya ke tempat yang tak berpenghuni itu untuk mengalami perjumpaan bersama dengan Kristus. Saudara, di tengah pergumulan dan penderitaan, Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Amin. Ia akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yang harus kita lakukan bagian kita ada, yaitu kita tetap bertekun dalam masa penantian yang penuh dengan penderitaan ini. Sebab Allah tidak diam, tetapi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Bahkan Dia bisa memakai penderitaan itu untuk membentuk kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, semakin serupa dengan gambaran anak-Nya, Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Serahkanlah pada Tuhan yang mampu melakukan apa yang lebih mampu kita lakukan. Tetaplah berjuang dengan tekun di dalam masa penantian ini. Meski mungkin hidupmu syarat dengan penderitaan, syarat dengan kesusahan, syarat dengan pergumulan.
Sebab pengharapanmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Percayalah bahwa ada Roh Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Apakah saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan? Tuhan mengasihi kita. Bertekunlah di dalam penderitaan ini, sebab Kristus sudah menyatakan kasih yang besar kepada kita untuk kita terus berjuang, dan Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita untuk melewati pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kami menyadari betapa ringkihnya kami dan lemahnya kami sebagai manusia. Bisa saja kami tersapu bersih oleh semua penderitaan, oleh semua persoalan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi di dalam anugerah dan belas kasihan-Mu, Engkau menahan kami dan memberi kami anugerah kekuatan dan pertolongan, sehingga hari demi hari mampu kami lewati bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, melainkan karena Roh-Mu yang beserta dengan kami dan anugerah-Mu yang cukup menopang kami hari demi hari. Mungkin kadang-kadang banyak orang tidak memahami apa yang sedang kami gumulkan. Kadang-kadang kami juga menaikkan doa-doa dengan penuh rintihan dalam segala penderitaan yang kami alami. Dan kami belum menemukan jawabannya. Hari ini Tuhan menegaskan kepada kami, supaya kami bertekun di dalamnya, supaya pengharapan kami tidak hilang kepada Engkau. Kami bersandar penuh kepadamu, khususnya di tengah-tengah situasi pandemik seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami tahu ada banyak kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, tagihan-tagihan yang belum bisa kami bayar, pekerjaan yang menurun, omset penghasilan kami yang sedikit, bahkan ancaman kesehatan. Tuhan, sungguh kami percaya jikalau kami boleh hidup sampai dengan detik ini, itu semata-mata karena anugerah-Mu. Oleh karena itu ajarlah kami bersandar berharap hanya kepada Engkau. Dan biarlah firman malam hari ini sungguh menyatakan bagaimana kami memiliki pengharapan yang nyata, yang real hanya di dalam Engkau. Terima doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Allah kalau firman-Nya pada malam hari ini mengingatkan kita agar iman kita tetap tertuju kepada Allah, agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita terus memandang kepada Dia. Kita responi firman Tuhan dengan berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dari awal kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana
kita bawa pergumulan-pergumulan kita secara pribadi ataupun secara komunitas. Yang pertama, mari kita terlebih dahulu berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara kita, karena Tuhan sudah menjagai keluarga kita, karena Tuhan telah memberkati kita lewat pekerjaan, usaha, dan kesehatan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan untuk hal ini. Saya akan memimpin di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur jadi anak-anak Allah yang diampuni dosanya oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah. Kami sungguh bersyukur untuk hal ini Tuhan. Kami juga melihat bagaimana Tuhan menopang hidup kami, menjagai iman kami, memelihara keluarga kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau begitu cinta kepada kami, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan terus peliharakan bagi kami, untuk kesehatan, untuk usaha, untuk pendidikan anggota keluarga kami, anak-anak kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Ada banyak alasan kami untuk bersyukur kepada Allah. Dan biarlah malam ini kami ungkapkan itu di hadapan Allah, dan Allah berkenan dengan doa-doa ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk pemerintahan kita. Bapak Ibu, mari kita tidak hanya berdoa bagi keluarga dan diri kita. Kita berdoa bagi pemerintahan kita, bagi pemerintahan Bapak Jokowi dan pembantunya para menteri mengatasi kondisi yang tidak pasti akibat pandemik ini. Kita berdoa bagi ekonomi, bagi kehidupan sosial, bagi kesehatan, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahan kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Di bulan ini negara kami akan memperingati kembali kemerdekaan. Bapa, di bulan Agustus ini kami masih berada dalam kondisi terserang pandemi COVID-19. Kami tidak pernah meminta, namun Tuhan izinkan ini terjadi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami pun ingin berdoa bagi bangsa kami, berdoa bagi pemimpin pemerintahan kami, pemimpin di pusat, di daerah sampai ke paling bawah. Berkati mereka, berikan mereka hikmat untuk mengatasi masalah ini Tuhan. Kalau ada banyak sudah mulai pengangguran terjadi, oh Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian untuk menciptakan lapangan pekerja lewat penyerapan dana untuk penanganan pandemik ini. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan. Tolong Tuhan Yesus berikan hikmat kepada Menteri Kesehatan dan para pembantunya yang lain untuk menemukan vaksin dan obat, supaya fase ini kami bisa lewati ya Tuhan. Kami bisa tetap sehat, jumlah orang yang meninggal terus berkurang, jumlah orang yang terpapar positif terus berkurang, dan kami bisa Tuhan bangkit baik secara kesehatan maupun ekonomi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan sosial. Ada banyak sekarang orang yang tidak bisa makan, minum, tidak memiliki pekerjaan. Tolong mereka ya Tuhan, biarlah lewat bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah untuk menangani hal ini boleh sampai tepat sasaran ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pendidikan di bangsa ini. Kami berdoa untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem dan pembantunya. Berkati semua program-program ya Tuhan, supaya
anak-anak di seluruh Indonesia ini, di seluruh pelosok Indonesia ini, mereka bisa menikmati pendidikan secara daring, secara online. Kami berdoa buat orang-orang yang tidak bisa memiliki alat fasilitas untuk online. Tuhan, jamahlah ya Tuhan orang-orang di sekitar untuk kami boleh bekerja sama satu hati, berkolaborasi, menolong satu dengan yang lainnya. Kami mau berdoa ya Bapa untuk pemulihan ekonomi di negara kami ini. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kami. Ada banyak strategi. Berkati semua usaha pemimpin kami ini Tuhan. Sebagai orang Kristen, kami berdoa untuk hal ini. Kami mau menyaksikan Allah kami bekerja di dalam mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pergumulan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kita seiman yang memiliki kondisi sulit. Pasti dampak ini menyebabkan ada yang tidak lagi memiliki pekerjaan. Anak-anak Tuhan tidak lagi bisa leluasa untuk beraktivitas, leluasa untuk melayani. Mari kita berdoa untuk anak-anak Tuhan supaya mereka di masa-masa sulit ini tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk teman-teman seiman kami, untuk anak-anak Tuhan yang di luar sana, yang bergumul untuk kehidupan, yang bergumul untuk pendidikan anak, yang bergumul untuk ekonomi, yang bergumul untuk kesehatan. Tolong mereka ya Tuhan, jagai iman mereka supaya mereka tetap berpengharapan kepada Allah. Jangan biarkan iman mereka menjadi kecil ataupun menciut karena kecewa terhadap keadaan. Pelihara iman mereka ya Tuhan, untuk terus memandang kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit ini, biarlah Tuhan yang membuka jalan sehingga mereka bisa menyaksikan dan memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami, untuk jemaat di tempat ini, untuk siapapun ya Tuhan yang berpengharapan. Biarlah mereka tidak kecewa ya Tuhan, dan semakin kuat mereka bertumbuh di masa sulit ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau berdoa, kita bersyukur Allah memberkati gereja kita sehingga gereja kita memiliki kesempatan untuk berbagi aksi sosial. Gereja kita akan mengadakan baksos di tanggal 8 Agustus di Kelurahan Margorejo ini. Kita doakan supaya baksos ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa untuk program ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Bapa memberkati gereja kami, sehingga gereja kami ambil bagian peduli sosial dalam kondisi pandemik ini. Kami bersyukur ya Allah, Engkau telah menggerakkan hamba Tuhan, majelis, pengurus, pelayan, jemaat bersatu hati memutuskan untuk ambil bagian di dalam program baksos tanggal 8 Agustus mendatang. Tuhan Yesus, pakailah program ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang di Kelurahan Margorejo ini. Pakailah ya Tuhan kegiatan ini supaya mereka bisa melihat Tuhanlah yang bekerja di balik semua ini. Biar Engkau juga yang memberkati para panitia supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dan semua program ini tepat sasaran sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan baksos kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa bagi pelayanan di gereja kita dan bagi pelayanan juga para hamba-hamba Tuhan. Kita nyanyikan pujian
menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu. Mari kita berdoa untuk penata layanan di gereja kita. Kita berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah umum, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam persekutuan. Mari kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan ketika melayani Tuhan di gereja ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami masih mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKA Agape. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi pelayanan-Mu yang Kau percayakan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, pada pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk ibadah umum di hari Minggu, penata layanan, Engkau yang memberkati mereka ketika mereka mempersiapkan dalam bentuk rekaman. Engkau yang memberkati ya Tuhan hamba Tuhan yang mempersiapkan baik itu khotbah maupun rekaman. Kami mau serahkan ya Tuhan Yesus untuk sekolah minggu di hari Minggu. Engkau memberkati semua kelas yang telah mempersiapkan materi dan dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa juga bagi persekutuan remaja di hari Minggu. Engkau memberkati anak-anak, para pelayan, hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk penata layanan di hari Sabtu, persekutuan pemuda, hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami melakukan semua ini secara online. Kami tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Kami harus melakukan kegiatan yang tidak secara umum. Tuhan Yesus, tolong berikan kesehatan bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam penata layanan
ibadah online maupun persekutuan online ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang mengurapi segala sesuatu yang dibutuhkan, perlengkapan, semua susunan. Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang bisa mengatur semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan mereka yang ambil bagian di dalamnya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan di dalam pelayanan kami Sabtu dan Minggu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau berdoa untuk jemaat di tempat ini yang sudah lanjut usia, yang memiliki potensi bisa lebih besar terdampak pandemik, tapi kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan kuatkan. Kita juga mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah tubuh, yang sakit, yang tidak fit, supaya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat di tempat ini yang sudah lanjut usia, yang fisiknya sudah tidak muda dan tidak kuat. Tolong berkati mereka ya Tuhan di masa usia, di masa senja mereka tetap beribadah kepada Allah, mereka tetap cinta kepada Allah, dan mereka tetap makin dekat kepada Allah, sehingga dalam kelemahan tubuh mereka tetap terus mau bersemangat beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara seiman kami di luar sana maupun di jemaat di tempat ini yang fisiknya lemah, yang sakit, yang tidak fit, yang sedang bergumul karena ada beberapa penyakit. Tuhan Yesus, kami berdoa, tolong kuatkan mereka, tolong hiburkan mereka, dan berikan mereka kesembuhan, pemulihan lewat dokter yang Tuhan pakai, lewat obat yang Tuhan pakai. Engkau yang memberkati juga keluarga untuk saling menguatkan, saling menghibur. Kami serahkan ya Tuhan Yesus untuk jemaat yang lanjut usia dan yang lemah tubuh ini. Biarlah Tuhan yang menjamah satu persatu di tempat mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, kami percaya Allah tahu persis yang lemah fisiknya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terakhir, mari saya undang Bapak Ibu di tempat masing-masing berdoa untuk pergumulan pribadi. Saya, hamba Tuhan di tempat ini, majelis di tempat ini, tidak tahu apa yang Bapak Ibu saudara-saudari alami. Pergumulan apa yang menghimpit Bapak Ibu? Mari berdoa. Katakan di hadapan Allah, dan biarlah Allah menjawab menurut cara dan waktunya. Mari kita berdoa untuk hal ini. Amin. Saya akan menutup doa kita. Saya akan menutup persekutuan doa kita dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang selalu menyendengkan telinganya bagi kami. Kami bersyukur kepada Allah karena Roh Allah yang selalu berserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah bawa doa kami bagi keluarga kami. Kami sudah bawa doa kami bagi diri kami sendiri. Kami sudah bawa doa kami bagi gereja kami. Kami juga sudah bawa doa kami bagi bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, kami mau terus setia menantikan waktu dan caranya Tuhan bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Bapak untuk doa malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Allah telah campur tangan dalam persekutuan doa kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Persekutuan doa malam kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.